Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tugas, Fungsi, dan Tujuan Filsafat. Perkenalkan, saya Ayesa sebagai moderator dan rekan saya Trisuci Ariyanti dan M. Agung Ardiansyah. Untuk memulai diskusi pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Trisuci Ariyanti. Kepada Saudari, kami persilakan. Baiklah, saya Trisuci Ariyanti akan menjelaskan tugas tentang filsafat dakwah. Tugas dari filsafat dakwah yaitu yang pertama, mengumpulkan pengetahuan dakwah banyak-banyaknya, kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dikritis untuk menemukan hakikat dakwah tersebut. Yang kedua, melaksanakan pemikiran rasional, analisis, dan teorisis secara mendalam dan mendasar, melalui proses pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal tentang dakwah dan problem-problemnya. Yang ketiga, menyusun suatu skema dengan konsep yang menyeluruh tentang dakwah. Dan yang keempat, memberikan pemahaman tentang filosofis ajaran Islam, Tuhan, alam, atau lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dari filsafat dakwah. Fungsi dari filsafat dakwah terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis konseptual dan secara aksiologis. Yang pertama, secara teoritis konseptual, filsafat dakwah dapat menjadi instrumen dalam merumuskan pokok-pokok esensial dari doktrin agama yang berdimensi rahmatan lil alamin. Sedangkan secara aksiologis, filsafat dakwah mendorong setiap individu manusia untuk selalu meneladani sifat-sifat terpuji Rasul, beserta tradisi kehidupan yang secara moral dan mental tanpa celah, sehingga di dalam jiwa manusia akan terpatri suatu kesadaran eksistensial. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara M. Agung Ardiansyah. Kepada Saudara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ardiansyah dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tujuan filsafat dakwah. Tujuan filsafat dakwah ini mempunyai 4 tujuan, yaitu sebagai berikut. Tujuan pertama ialah filsafat dakwah ini dapat menyebabkan seseorang dapat memaknai makna hakikat hidup manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup sosial. Dan yang kedua, filsafat dakwah dapat menyebabkan seseorang akan lebih menjadi manusia karena terus melakukan perenungan akan menganalisis hakikat jasmani maupun hakikat rohani. Dan juga manusia dalam kehidupannya di dunia agar bertindak bijaksana. Dan yang ketiga, merubah kebiasaan manusia menjadi kebiasaan menganalisis segala sesuatu dalam kehidupan seperti yang diajarkan dalam metode berfilsafat, akan menjadikan seseorang cerdas, kritis, sistematis, dan objektif dalam melihat dan memecahkan beragam problematika di dalam kehidupan, sehingga mampu meraih kualitas, keunggulan, dan kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir, tujuan filsafat ini untuk menjadikan manusia selalu dilatih untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan berpikir mendalam. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil presentasi pada hari ini, filsafat dakwah adalah filsafat khusus yang berkaitan dengan dakwah sebagai relasi dan aktualisasi imani manusia dengan agama Islam, Allah, dan alam. Secara ringkas, ruang lingkup filsafat dakwah paling tidak meliputi 4 hal yang selalu punya kaitan erat, yaitu manusia sebagai pelaku atau subjek dakwah dan manusia sebagai penerima atau objek dakwah. Agama Islam sebagai pesan atau materi yang harus disampaikan, diimani, serta diwujudkan dalam realitas atau diamalkan di masyarakat. Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rob yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan terjadinya proses dakwah. Dan lingkungan, yaitu alam atau bumi dan sekitarnya, tempat terjadinya proses dakwah.
Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di e-learning. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.